Gubernur Bengkulu tiba di tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Bupati, Wali Kota Seprovinsi Bengkulu atau yang mewakili, Kepala Instansi Vertikal, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, para Kepala Desa yang mendapatkan penghargaan Desa Terbaik, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara online maupun offline, serta hadirin undangan yang kami hormati. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, hari ini Kamis tanggal 2 Desember 2021 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada sore hari ini dan guna memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu mari sejenak kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Saudara Rifki Bidasarandi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afina wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada sore hari ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu,
sehingga kami dapat hadir bersama pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, ya Allah, kami bermohon keridhaan dan bimbingan terbaik dari-Mu, dan kami berharap seluruh rangkaian acara ini sebagai bentuk pengabdian kami untuk negeri ini, yang bernilai ibadah di sisi-Mu, sebagai dharma bakti kami untuk Provinsi Bengkulu yang tercinta. Ya Allah, Ya Hayyul Ya Qayyum, berikanlah rahmat serta kasih sayang-Mu untuk negeri ini, sehingga perekonomian negeri ini kembali pulih, dan semoga Engkau jadikan negeri ini baldatun toibatun warabbun ghafur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kami sadari, ya Allah, betapa tiada arti ikhtiar yang kami lakukan untuk membangun negeri ini, kecuali atas segala keridhaan dan bimbingan terbaik-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang dapat mengundang kemarahan-Mu. Hiasilah kami dengan akhlak dan perilaku terpuji dalam meneruskan perjuangan para pahlawan dalam membangun negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu selaku Ketua Panitia. Kepada yang kami hormati, Bapak Syarwan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, anggota Forkopimda Provinsi Bengkulu, para Bupati dan Wali Kota Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, para pejabat eselon 1 dan 2, lingkup kementerian lembaga dan pemerintah Provinsi Bengkulu, para kuasa pengguna anggaran, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Bengkulu. Dan saya banggakan seluruh hadirin sekalian, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ikut melalui daring. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, dan ridhonya. Alhamdulillah, di siang hari menjelang sore ini, insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari COVID-19, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan di sore hari ini, yaitu kegiatan penyerahan DIPA dan alokasi transfer daerah dan dana desa tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana seperti biasa setiap tahun kegiatan ini kita laksanakan. Dan biasanya selalu dipercepat oleh Presiden. Kenapa? Karena memang kita perlu gerak cepat. Setiap tahun diawali di akhir, ya, sekitar bulan November dan Desember. Tujuannya adalah supaya kita bisa mempercepat penyerapan, apalagi kita ini di zaman pandemi. Ya, dengan 2 tahun pandemi terakhir ini semuanya berimbas, bukan hanya kesehatan tapi juga ekonomi, sosial, dan sektor keuangan. Sisi ekonomi, dengan beberapa kebijakan kita memutus mata rantai penyebaran COVID. Di 2020 kita minta adanya namanya PSBB, ya, pemberlakuan kegiatan sosial berskala besar, itu pembatasannya. Terus di 2021 kita lakukan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal itu ya tadi kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID 2019 ini. Alhamdulillah kita Provinsi Bengkulu beberapa hari terakhir, kalau nggak salah 2 minggu terakhir ini kita selalu 0. Alhamdulillah. Ini semua berkat kekompakan di sini, ya, kekompakan kita semua menerapkan tadi PPKM dan juga
prokes kesehatannya. Dan alhamdulillah juga kita sudah mulai mengejar vaksin supaya imun kita memang benar terjaga. Bapak Ibu, Pak Gubernur sekalian, di tahun ini ya APBN kita turun itu. Kalau di tahun 2021 2.750 triliun belanjanya, tahun ini 2.714 triliun. Sementara pendapatan pajak dan biaya cukai termasuk PNBP masih diperkirakan sekitar 1.800. Artinya kita masih butuh pembiayaan dengan cara itu. Kalau di pusat itu dengan cara menjual surat berharga syariah negara. Kalau kata jelasnya untuk masyarakat, kita berutang kepada masyarakat. Kita mengajak masyarakat. Ini terima kasih di Provinsi Bengkulu semuanya sudah WTP, tidak ada yang disclaimer. Artinya rakyat kita sudah betul-betul percaya kepada kita sudah melakukan kegiatan pengelolaan APBD itu dengan sangat baik. Kenapa? WTP ini paling tidak akan ada 4 kriteria. Pertama itu saya yakin sudah dikelola, dicatat sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, saya yakin itu. Yang kedua pasti juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga pasti transparan ya. Waktu diperiksa pasti semuanya diungkapkan. Nah yang terakhir pasti fungsi sistem pengendalian internalnya memang berjalan dengan sangat baik. Ini minta tolong ini dipertahankan semuanya, ditingkatkan karena ada PR baru dari Pak Presiden melalui Bu Menteri. Pesannya itu ini kita WTP, tolong dilihat masyarakatnya gimana. Ini PR-nya. Jadi kami dari Kementerian Keuangan ditambah PR baru untuk melihat apakah ada korelasinya WTP itu dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi PR ini saya dan kita bersama mari berkolaborasi untuk benar-benar memberikan yang terbaik untuk Bengkulu ini. Di samping itu juga kami ditugaskan lagi nih, melihat tadi, coba dilihat lagi potensi-potensi di Bengkulu ini seperti apa. Sudah dikelola atau belum? Apakah perlu investasi? Nah, walaupun banyak mungkin tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah kemarin kegiatan sudah kita laksanakan Pak Gubernur, dihadirin semuanya. Mudah-mudahan ke depan Bengkulu bisa mendapatkan investasi dari pemerintah pusat supaya kita bisa membangun Bengkulu dengan baik. Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, pemulihan ekonomi kita ini sangat bergantung juga dengan global. Ya, memasuki tahun 2022 ini masih tidak merata dan bahkan tidak pasti ya, sejalan juga dengan perkembangan COVID. Ini menjadi perhatian kita bersama. Di samping itu dengan menghadapi dinamika yang tidak pasti ini ya, mudah-mudahan nanti di 2022 kita bisa melakukan yang terbaik karena di 2021 di semester 1 kita cukup baik ya, pertumbuhan ekonomi kita 6% lebih. Artinya positif, walaupun secara nasional kita masih di bawah nasional karena nasional 7. Terus di triwulan 3 kita positif juga ya, sudah 2% lebih, walaupun secara nasional 3%. Nah, untuk Bengkulu di tahun ini kita mendapatkan dana itu sekitar 13 triliunan ya, 13 triliunan yang terdiri dari yang dikelola oleh kementerian lembaga Satker Vertikal itu 4,12 triliun, sementara dana transfer ke daerahnya ini turun dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan 10 triliun lebih, sekarang tinggal 9,67 triliun. Nah, sementara kita di 2022 ini adalah tahun terakhir berlakunya undang-undang terkait dengan penanganan COVID. Mari kita bersama-sama sekali lagi melakukan yang terbaik supaya kita di Bengkulu ini betul-betul bisa bangkit. Nah, dari alokasi yang tadi ya, pagu belanja itu sekitar 1,8 triliun, belanja barang 1,5 triliun, belanja modal 709 miliar, bantuan dan sosial 16,9 miliar ini yang dikelola oleh Satker Vertikal. Sementara yang 9,67 triliun itu terdiri dari DBH pajak 288 miliar, dana alokasi umum 5,9 triliun, dana alokasi khusus fisik 932,7 triliun,
932,71 miliar. Terus dana alokasi khusus non fisik 1,3 triliun, insentif ke daerah 56,6 miliar, dana desa 1,01 triliun. Jadi yang turun di sini yang kelihatan ada dak fisiknya. Di tahun 2021 itu 1 triliun, sementara di 2022 932 miliar. Pada kesempatan ini kami nanti mohon kepada Pak Gubernur kiranya dapat menyerahkan DIPAS secara simbolis kepada beberapa satker kementerian lembaga dan daftar alokasi dan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2002 kepada para bupati dan wali kota seprovinsi Bengkulu, serta sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN dan APBD di tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkan kami juga melaporkan kinerja pelaksanaan anggaran dan perekonomian selama tahun 2021. Ekonomi Provinsi Bengkulu seperti yang saya sampaikan tadi ya, di triwulan 3 sebesar 2,47%. Ini berdasarkan data BPS dan pertumbuhan ini terjadi pada 18 lapangan usaha. 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 12,9%, diikuti oleh pertambangan dan penggalian sebesar 11,93%, serta informasi dan komunikasi sebesar 7,84%. Hanya saja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dan kontribusi dominan pada struktur pembentukan PDRB di Provinsi Bengkulu ini mengalami pertumbuhan hanya 3,12%. Ini mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, penyaluran kredit program berupa KUR dan UMI di tahun 2020 pada tanggal 30 November 2021 ini meningkat Pak Gubernur. Kita sudah bisa menyalurkan 3,2 triliun. Di tahun lalu hanya 2 triliun, artinya ada peningkatan cukup signifikan. Dengan debitur sekarang ini sudah 72.361 debitur. Terus senada dengan itu penyaluran KUR dan kredit ultimikro ini ya kalau kita lihat dari 2017 seperti 2021 ini juga meningkat ini untuk UMI menjadi 34 miliar dengan jumlah debitur 8.996 debitur. Kinerja dak fisik sampai dengan 30 November ini sebesar 744 miliar yang tersalurkan, yang sudah dibayarkan, atau 72%. Ini masih ada 1 bulan lagi. Ini harapannya bisa diserap semua. Walaupun kalau secara kontrak menurut data kami sudah 95% secara kontrak. Mudah-mudahan ini bisa diserap semua secara kontraknya. Jangan sampai juga nanti telat. Karena apa? Karena telat 1 hari, tunggu 1 hari, 1 menit aja sudah nggak bisa di kita itu. Walaupun kita minta izin ke pusat nggak bisa juga. Jadi lebih baik dari sekarang kita sudah mempersiapkan semuanya. Terus untuk dana desa sampai dengan 30 November tersalurkan sudah 977 miliar atau 90% dari total pagu 1,09 triliun. Ini cukup bagus ya, mudah-mudahan dapat diserap 100%. Sayang kalau nanti masih ada sisa di rekening desanya. Akan diperhitungkan pada saat memberikan dana desa tahun 2022. Ya, tadi di sini masih 1 triliun juga. Kalau misalkan nanti di rekening yang masih tersisa 50 miliar, nanti pagu sekarang yang 1 triliun tadi dikurangi 50 miliar, sayang. Nah ini nanti minta tolong bisa diinformasikan juga kepada desa-desa untuk segera melakukan penyerapan ya dengan tetap memperhatikan ketentuan ya, bukan hanya asal serap. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2021 ini merupakan tahun yang penuh tantangan di mana pandemi COVID-19 telah menghantam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kita juga mengalami kontraksi yang cukup hebat. Oleh karena itu, sesuai dengan tema APBN, mari kita bersama jadikan tahun 2022 ini sebagai momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga kita mampu menang melawan pandemik.
Anggaran yang telah dialokasikan harus mampu mendorong perekonomian, utamanya di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya untuk tahun 2002 ini. Pertama, setelah terima DIPA, tolong lakukan spending review, dilihat lagi. DIPA ini kan kita usulkan di kemarin, kan di Februari atau Maret 2021, kita pakai 2022, ada 1 tahun hampir time lag-nya. Coba lihat lagi, jangan-jangan ada sebagian sudah kita laksanakan di 2021. Jangan sampai nanti tidak terserap, itu maksudnya. Dan segera juga pastikan SK pejabat perbendaharanya dipercepat. Itu. Ini kadang-kadang kalau menurut survei kami alasannya selalu ini, Pak, kami belum ditunjuk sebagai pejabat perbendaharaan. Padahal di ketentuannya ini untuk yang satker kementerian, pejabat perbendaharaan itu SK-nya tidak terikat dengan tahun. Artinya sepanjang belum ada SK baru ya dia tetap itu. Yang kedua, setelah kita susun spending review tadi dan sudah kita dapat, tolong dibuat rencana penyerapan 1 tahun. Kegiatannya dijadwalkan, saya betul-betul bisa dikontrol. Kenapa ini kami minta? Supaya Kementerian Keuangan bisa memanage kas dengan baik. Kalau setiap bulan semua satker dan OPD yang mengelola dak fishing ini bisa melakukan itu, artinya pemerintah bisa menyediakan uangnya dengan biaya yang sangat murah. Jangan sampai kita tidak melakukan ini, sekonyong-konyong kita minta tagihan, ya sama kita di rumah tangga itu. Kalau tidak ada rencana, betul nggak ada, terpaksa pinjam rentenir. Ini sama seperti kita bernegara. Kalau nanti perencanaan sangat bagus, insya Allah kalau kita lihat dananya berlebih kan kita bisa investasikan. Karena di kantor pusat kami itu ada nama Treasury Dealing Room. Nah di situ uang betul-betul dikelola, apabila lebih pasti dikeringatkan, itu artinya diberdayakan sehingga menghasilkan. Yang keempat, untuk mendukung pemulihan ekonomi, utamakan belanja untuk menggerakkan ekonomi rakyat, maksimalkan penggunaan produk-produk UMKM, tingkatkan program padat karya agar dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, segera salurkan anggaran bantuan sosial dan bantuan pemerintah kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat dapat bergerak, karena pemulihan ekonomi sangat bergantung pada APBN dan APBD. Yang kelima, percepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dak fisik dan dana desa. Nah ini, jangan sampai nanti keluar lagi kebijakan refocusing, belum berkontrak pasti kena potong. Gitu. Pasti. Tapi kalau sudah berkontrak, ini pengalaman saya dan saya share ya. Waktu saya di NTB itu ada satu satker yang tidak kami potong. Ya, kenapa? Karena di bulan Desember mereka melakukan proses pengadaan, sehingga kontraknya di Januari. Waktu ada perintah refocusing di Maret, saya diminta hanya bernego, boleh nggak ditunda nih kegiatannya? Saya laporkan nggak bisa Pak. Ternyata perusahaannya memang membutuhkan kerjaan ini, apalagi kita waktu itu kan PSBB. Ya akhirnya dipenuhi oleh pemerintah. Artinya kalau berkontrak itu tetap jalan karena apa? Karena ada kekuatan hukum. Ya mudah-mudahan seperti itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau tidak berkontrak, yakin deh jalan terus memotongnya. Yang keenam, tolong percepat proses pengadaan barang dan jasa lelang ya, penandatanganan kontrak segera setelah menerima DIPA dan tidak perlu menunggu Januari. Ini pesannya. Ya tadi kaitannya dengan penetapan pejabat perbendaharaan dan juga tadi mungkin menyusun rencana pengadaan tadi. Terakhir, agar tingkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dengan instansi terkait, dengan KPPN selaku penyalur dana APBN, dengan Kanwil JPB selaku perwakilan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan anggaran betul-betul dapat berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022. Harapan ini semoga pada tahun 2022 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah
dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah kami juga berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelenggarakan rangkaian hari ini, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang sinergi ini dapat terus kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak untuk tidak meninggalkan tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan DIPA Provinsi Bengkulu tahun 2000 tahun anggaran 2022. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Gubernur Bengkulu Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya untuk menyerahkan DIPA tahun anggaran 2022 didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kepada Polda Bengkulu kami persilahkan untuk menerima DIPA tahun anggaran 2022. Silakan. Boleh menghadap kamera. Ya baik, disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya Korem 041 Garuda Emas Bengkulu. Berikutnya Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersiap. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu. Berikutnya KPTA Bengkulu. Setelah KPTA bersiap Lanal Bengkulu. Setelah Lanal Bengkulu, BLU Universitas Bengkulu. Setelah Universitas Bengkulu bersiap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Universitas Islam Negeri Bengkulu. Berikutnya mohon bersiap Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Setelah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu. Berikutnya bersiap perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Ya baik, mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Baik, foto selesai, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan DIPA tahun anggaran 2022 untuk Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu, diawali oleh Bupati Bengkulu Tengah. Setelah Bupati Bengkulu Tengah, mohon bersiap Bupati Bengkulu Selatan. Berikutnya Bupati Bengkulu Selatan, setelah Bengkulu Selatan, Bupati Bengkulu Utara. Wakil Bupati Bengkulu Utara. Setelah Bengkulu Utara, Bupati Kepahyang. Setelah Bupati Kepahyang, Bupati Seluma. Setelah Bupati Seluma, Bupati Rejang Lebong. Selanjutnya, setelah Rejang Lebong, Bupati Mukomuko, mohon bersiap. Mohon berkenan untuk berfoto bersama, disilahkan. Baik, foto selesai, disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya penyerahan DIPA tahun anggaran 2022 kepada Satker Instansi Vertikal. Kepada Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, disilahkan. Setelah Kanwil Kemenak, bersiap Kanwil Kumham Provinsi Bengkulu. Setelah Kanwil Kumham Provinsi Bengkulu, Badan Narkotika Provinsi Bengkulu, mohon bersiap. Badan Narkotika Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Setelah BPS, bersiap Komisi Pemilihan Umum. Berikutnya mohon bersiap KPPN Bengkulu. Setelah KPPN, bersiap Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Bengkulu untuk menerima DIPA selanjutnya.
Mohon berkenan untuk berfoto bersama. Foto selesai, Bapak Ibu disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Gubernur disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Gubernur Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu. Para bupati dan wakil bupati yang hadir langsung, Ibu Bupati Selumah, Bupati Rejang Lebong, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Bupati Kepahyang, Bupati Bengkulu Tengah, Bupati Bengkulu Selatan, dan Bupati Mukomuko. Para pimpinan perguruan tinggi negeri seprovinsi Bengkulu, pimpinan instansi vertikal Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman awak media yang kami banggakan. Terkait dengan penyerahan DIPA, kemudian transfer ke daerah dan dana desa pagi siang hari ini, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, wabah COVID-19 belum hilang. Masih ada di tengah-tengah kita sekalian. Bahkan ancaman strain baru di 2022 potensinya ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi dinamika ekonomi kita belum pulih, bahkan masih mengalami kontraksi, terdepres, dan masih melambat di berbagai sektor. Atas kondisi itu, arahan Bapak Presiden kepada kami, para menteri lembaga dan para gubernur seluruh Indonesia, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan itu. Yang pertama, maka fokus belanja di 2022 terkait dengan dua faktor tadi sekalian. Maka kita tetap fokus yang pertama kepada penanganan wabah COVID-19 dari aspek kesehatan. Upaya edukasi, kemudian kampanye, agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan jangan pernah kendor. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi sekalian, target sasaran penyelenggaraan vaksinasi. Angka per hari ini untuk Bengkulu, ini kita berada pada angka 63,2%. Ini sudah pada posisi hijau, ya, dalam konteks dari 34 provinsi yang ada. Namun target kita di bulan Desember yang akan datang, angka 60%, 63% ini harus 100%. Karena targetnya itu capaian itu 100% dari 1,5 juta penduduk Bengkulu yang harus divaksinasi. Dan juga yang menjadi perhatian, ini dosis satunya memang tinggi, tapi rata-rata dosis keduanya itu masih separuh dari dosis yang pertama. Nah ini juga menjadi agenda tersendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, terutama para bupati wali kota, serbuan kegiatan vaksinasi yang melibatkan unsur Forkopimda, pimpinan-pimpinan instansi vertikal, BUMN, Ormas, termasuk partai politik, organisasi keagamaan, ini tidak boleh berhenti, Pak. Karena sekali lagi target pemerintah di bulan Desember yang akan datang harus tercapai selesai. Karena pemerintah belum bisa memprediksi 2022 yang akan datang, apakah masih tersedia ya vaksin itu untuk kebutuhan masyarakat. Maka sekali lagi ini harus juga disampaikan dengan masyarakat kita, jangan nanti sampai targetnya belum 100%, masih banyak yang belum tervaksin, masuk tahun 2022 masyarakat menuntut untuk divaksinasi. Nah ini harus disampaikan. Maka kegiatan harian kita tidak boleh berhenti, Pak. Saya betul-betul minta tolong dengan Bupati Wali Kota untuk mengaktifkan seluruh fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, sampai ke pos-pos pelayanan kesehatan di desa.
dan tentu didorong lagi dengan kegiatan-kegiatan gerakan vaksinasi massal yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulihan ekonomi. Yang pertama diarahkan oleh Bapak Presiden diminta betul bantuan sosial yang diperluas. Nanti silakan Bupati Wali Kota, termasuk Forkopimda dan perguruan tinggi menerjemahkan. Bansos yang sudah terstruktur ya melalui anggaran APBN, kemudian kemarin juga dialokasikan melalui APBD provinsi dan kabupaten kota, kemudian silakan diperluas lagi. Bentuk-bentuk bantuan sosial, bentuk-bentuk kepedulian, termasuk supporting ketika kita melaksanakan vaksinasi dengan adanya bantuan-bantuan sembako ala kadarnya. Nah ini namanya bantuan sosial diperluas. Nah silakan sekali Bapak Ibu hadirin sekalian, para bupati, wali kota, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, termasuk para rektor, untuk bagaimana kegiatan pemulihan ekonomi dari aspek bantuan sosial diperluas ini juga bisa diefektifkan dan cakupannya memang diperbesar. Kemudian yang kedua dari sisi ekonomi, karena belanja pemerintah ini masih menjadi variabel utama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, ya, menggerakkan ekonomi masyarakat. Maka arahan kita, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, diminta untuk segera membelanjakan APBD atau DIPA kita masing-masing secepatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Kanwil Perbendaharaan Negara. Sampaikan oleh beliau, segera lelang, segera kontrak, segera belanjakan. Ini agar sekali lagi segera bergerak perekonomian di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian secara khusus penyaluran dana desa, ini disinggung betul langsung oleh kemarin juga dengan Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden, minta untuk segera juga di bulan Januari, kalau dimungkinkan dana desa sudah tertransfer, sudah mulai juga digerakkan. Kemudian yang ketiga dari aspek ekonomi, kita harus membuat kondusivitas bagaimana investasi harus sudah mulai bergerak kembali. Karena di 2020-2021, boleh dikatakan hampir investasi kita terjun bebas. Pertumbuhannya sangat-sangat kecil. Kemarin kita sudah mengadakan forum pertemuan investasi, maka saya berharap betul Bupati Wali Kota, kemarin saya minta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 1 Pintu Bengkulu untuk membuat dokumen soft dan hard tentang potensi daerah. Dan nanti kita adakan forum investasi, kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Dan kita bisa suatu waktu kita akan bikin forum tersendiri di Jakarta. Karena kita ingin mempromosikan bagaimana potensi yang kita miliki, sekali lagi tolong disiapkan dokumen dalam bentuk soft maupun dalam bentuk hard copy-nya, sehingga kita membuat forum-forum investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dan target sasaran kita tidak harus investasi asing atau investasi besar dalam bentuk pemodal dalam negeri, tapi juga investasi-investasi kecil di daerah pun harus kita support dan kita fasilitasi dengan baik. Kemudian terakhir, ini dalam rangka bagaimana mendorong peningkatan SDM, Pak. Ini sebenarnya bahasanya sangat kualitatif, namun penerjemahannya pada tingkat daerah, dan sekali lagi saya berharap juga support dari perguruan tinggi, karena tenaga kerja kita yang tersedia memang masih sangat rendah kualitasnya. Ini hasil pemetaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini bagaimana balai latihan kerja, program-program padat karya tunai, kemudian sinergitas dengan inovasi teknologi sederhana, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah, bahkan potensial pengangguran. Nah kemarin Alhamdulillah, kita sudah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membangun balai besar tenaga kerja di Provinsi Bengkulu, dan insya Allah per 1 Januari akan mulai dikerjakan. Nah di balai besar tenaga kerja ini nanti memang akan dibuat berbagai macam program pelatihan yang berstandar nasional terhadap ya anak-anak kita, adik-adik kita yang berpendidikan SD, SMP maupun SMA, agar dibekali keterampilan tertentu sehingga mereka bisa masuk dunia kerja dengan standar-standar keterampilan tertentu. Nah ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Kemarin Bu Menteri mengatakan langsung, Pak, bulan Januari Pak Gubernur, insya Allah akan mulai kita bangun dengan sarana prasarana peralatan, dengan instruktur dan anggaran yang lengkap. Alhamdulillah Provinsi Bengkulu mendapatkan satu alokasi untuk dibangun balai besar latihan kerja yang kita pusatkan di BLK kita di Tebeng, Kota Bengkulu. Nah, bukan berarti BLK yang ada di kabupaten ini belum akan mengalami pengembangan tertentu, maka saya kira pembahasan secara khusus bentuk-bentuk latihan kerja yang produktif, ya, agar BLK betul-betul menjadi center point untuk tempat-tempat pelatihan sehingga mengurangi pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, Bapak sekalian, juga kita diminta bagaimana, sekali lagi saya ulang poin yang ketiga tadi, dengan bagaimana membuat situasi kondusivitas daerah terkait dengan potensi investasi. Ada beberapa potensi investasi besar di Bengkulu, maksud saya menyampaikan di forum ini agar teman-teman dari instansi vertikal maupun Forkopimda, termasuk perguruan tinggi, apalagi Bupati Wali Kota, agar narasi kita tuh sama, Pak. Ketika orang bertanya tentang potensi Bengkulu yang paling besar, pertama potensi ekonomi masa depan Bengkulu itu adalah geotermal, panas bumi, yang potensinya ada di Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lebong. Pada posisi sekarang sudah dieksplorasi 2 kali 55 megawatt itu di Lebong. Masih ada sekitar 1.100 megawatt potensi yang ada, dan sekali lagi ini potensi ekonomi masa depan yang sangat besar untuk Bengkulu. Jadi sekali lagi, walaupun kabupaten tidak memiliki potensi itu, kalau ada orang lain bertanya apa potensi ekonomi Bengkulu ke depan, dan ini termasuk green economic yang memang dicanang-canangkan oleh dunia. Jadi ini yang kita narasinya harus sama. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi tambak di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Ini juga harus kita jual dalam tanda petik untuk potensi investasi. 524 km panjang pantai Bengkulu dari Kaur sampai ke Muko-Muko, sudah dilakukan pemetaan, itu hampir 32% wilayah pesisir itu sangat potensial untuk investasi tambak udang sekalian. Dan sudah ada pelaku investasi di Kabupaten Kaur, terasa produktivitasnya 2 kali lipat dari Pantura, ya, hampir 2 kali lipat juga di Pasadena Lampung, yang selama ini menjadi pusat investasi tambak besar secara nasional. Itu dari sisi produktivitas. Dan dari sisi kualitas ternyata juga terbaik dari yang pernah ada tambak di Indonesia. Karena ternyata menurut mereka salinitasnya sangat cocok, kemudian potensi pencemarannya hampir tidak ada, karena langsung menghadap ke Samudra Hindia, dan sekali lagi potensi pesisir wilayah barat Provinsi Bengkulu menghadap ke Samudra Hindia, ini potensi tambak yang sangat besar untuk Bengkulu. Kemudian yang ketiga, potensi investasi terkait dengan sektor keberadaan Enggano. Ya, itu untuk membangun sebuah riset berskala internasional, termasuk lapangan golf dan lain sebagainya. Nah, maksud saya sekalian ekonomi geotermal, potensi dari sisi wilayah pesisir untuk tambak, kemudian pengembangan pariwisata berkelas internasional itu di kawasan Enggano. Nah, di samping itu baru turun dengan komoditas-komoditas unggulan sekalian yang ada di daerah kita masing-masing. Tapi narasi besar yang 3 objek ini saya kira harus kita bahasakan bersama-sama. Tidak pernah lagi kita agak meleng-meleng, apa ya potensi Bengkulu. Langsung investasinya di sektor itu. Nah, potensi yang lain komoditas kopi. Sekarang mulai kita bangun dan kembangkan betul dari hulu hilir, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham. Yang kedua, industri turunan dari CPU. Hampir 50 pabrik CPU yang ada di Bengkulu belum ada produk turunan untuk industri pengolahan yang lain. Ini juga potensial sekalian untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang ketiga, dari sektor peternakan, pengembangan industri pengolahan dan produk kemudian karet dan seterusnya. Saya kira itu di wilayah kabupaten kota bisa memetakan sendiri bahwa ini adalah potensi Bengkulu yang bisa kita jual dalam bentuk kalau kita temu konsultasi investasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu potensi-potensi investasi. Sekali lagi nanti tolong betul-betul dengan teman-teman di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu dan dikoordinir sehingga nanti pemetaan di kabupaten kotanya seperti apa. Nah, kalau dokumen ini nanti sudah satu narasi, kita sampaikan ke perguruan tinggi, kita sampaikan ke Forkopimda, sampaikan ke instansi-instansi vertikal, sehingga kita sama-sama bagaimana mempromosikan potensi investasi ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang perlu dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat bekerja. Kita optimis, ya, kondisi wabah COVID semakin melandai, bahkan 3-4 minggu terakhir kasus positif sudah tidak ditemukan, namun bukan berarti sudah habis. Kita beroptimis bisa bangkit, bisa pulih, dan bisa tangani dengan baik, termasuk capaian vaksinasi. Itu saya berterima kasih betul. Progres dari Bupati Wali Kota sejak 1 bulan terakhir, ini luar biasa. Kerjanya sudah sprintnya kuat sekali. Pada waktu awal minggu pertama bulan November, itu masih pada angka 20%, Pak. Ada yang 23, ada yang 24, ada yang 26. Pada posisi sekarang semuanya hampir mencapai 60% sekali. Dan ini diapresiasi, Pak.
Saya mendapatkan ucapan selamat langsung dari Menteri Kesehatan dan salam dengan unsur Forkopimda. Ini dikatakan oleh sekalian, bukan capaian kita masih pada posisi mungkin ya menengah atas lah, secara rata-rata dari 34 provinsi. Tapi lompatan perubahan dalam 3 minggu terakhir, secara rata-rata nasional, progres paling cepat itu Bengkulu. Paling cepat itu Bengkulu. Jadi kita bisa meningkatkan itu hampir 35% dalam tempo 3 minggu. Ya, jadi rata-rata kita tuh hampir 2% per hari. Ini sebuah pencapaian yang sangat cepat. Sekali lagi, itu menunjukkan sebenarnya pertama, gerak dari kepala daerah dan pimpinan instansi pertikalan Forkopimda ini betul-betul bersinergi. Kemudian yang kedua, artinya masyarakat sesungguhnya sudah mulai sadar dan masyarakat sudah mulai butuh. Walaupun memang tadi dibutuhkan dalam bentuk bansos diperluas tadi sekalian. Ya, Bu Kajati punya pengalaman sendiri pada waktu mengadakan di Benteng Malboro, Pak, ya, di Hotel Mes Pemda itu. Targetnya 300 waktu itu. Yang sampai 750 lebih, bahkan mendekati angka 800. Tapi karena memang tadi ada ikutannya bansos ala kadarnya, masyarakat senang sekalian. Ya, saya kira itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran Provinsi Bengkulu tahun 2022 pada hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.